Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Naibku. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam channel Naibku. Masih sekitar pernikahan, sahabat. Banyak yang mempunyai satu pemahaman dalam masalah pernikahan, khususnya dalam masalah wali. Ada yang memahami bahwa kalau seorang janda mau menikah, ini bisa menikahkan sendiri dan juga bisa menikahkan tanpa wali. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau seandainya ada seorang janda yang menikah tanpa wali dengan beranggapan atau berdasar kepada satu hadis yang menyebutkan bahwa janda itu bisa menikahkan sendiri. Nah, di sini jangan sampai terjadi satu distorsi, ya, sahabat, bahwa yang dimaksud dengan janda bisa menikahkan sendiri itu dalam arti bahwa janda ini tidak bisa dipaksa oleh wali untuk menikah. Itu maksudnya, sahabat. Jadi kalau janda itu, janda sendiri yang menentukan, saya mau nikah dengan siapa, saya mau nikah dengan laki-laki yang mana. Dalam hal ini wali tidak bisa intervensi. Selama jandanya itu siap untuk melaksanakan pernikahan, wali tidak bisa menghalang-halangi untuk janda tersebut menikah. Di sini ada satu perbedaan antara menikahnya seorang janda dengan menikahnya seorang gadis. Kalau seorang gadis itu bisa dipaksa oleh wali. Misalnya ada seorang gadis, dia mau menikah dengan seorang perempuan, dengan seorang laki-laki, dan pada saat itu atau mau ditikahkan seorang gadis itu tidak bisa tidak bisa menolak. Misalnya menolak, saya tidak mau dengan laki-laki ini karena dia mungkin kurang kaya, mungkin juga kurang bocut atau kurang ganteng. Itu nggak bisa. Ya, selama walinya dia mau menjadi wali, seorang gadis bisa dipaksa oleh wali, baik itu oleh bapaknya ataupun oleh kakeknya, bisa dipaksa untuk menikah. Nah, kita kembali lagi pada permasalahan yang tadi, seorang janda tidak bisa dipaksa. Nah, makanya pemahaman ini yang harus para sahabat ketahui. Maksud suatu hadis yang menerangkan bahwa janda bisa menikahkan sendiri, artinya bahwa janda bisa memilih calon pengantin laki-lakinya. Jadi tidak bisa diintervensi. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang janda itu menikah tanpa wali? Apakah mau janda ataupun mau gadis, yang namanya wali merupakan rukun nikah. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan, jangan sekali-kali wanita manapun mau melaksanakan pernikahan tanpa wali. Maka kata Rasul, batil. Rasul sampai menyebutkan itu pernikahan batal. Kenapa bisa disebutkan batal? Yang tadi, sahabat, bahwa wali merupakan rukun nikah. Bahkan jumhur ulama sudah menyampaikan dan juga berpendapat bahwa yang namanya janda menikah tanpa wali ini tidak sah pernikahannya. Dan juga seorang janda yang mau menikah tanpa wali dikatakan tidak sah, dan juga nikahnya tersebut dikatakan nikah yang batal. Ini, sahabat, ya, sekali lagi jangan sampai terjadi satu distorsi pemahaman bahwa yang namanya seorang janda ini menikah harus dengan wali nikah. Siapa yang menjadi walinya? Yaitu tergantung. Kalau seandainya ayahnya masih ada, ya ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, pindah ke kakeknya kalau masih ada. Kakeknya sudah meninggal, ya mungkin ada ayah kakeknya. Itu yang mempunyai hak wali. Kalau seandainya ke atasnya sudah tidak ada, baru turun. Yang menjadi wali adalah saudara kandung dari perempuan tersebut. Apakah itu kakak kandung seayah seibunya ataupun adik kandung seayah seibunya. Itu ya hak wali. Seperti yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa urutan wali diantaranya seperti itu. Ini mungkin, sahabat, yang perlu disampaikan oleh kepada para sahabat tentang adanya satu bentuk pemahaman bahwa
janda ini bisa menikahkan sendiri. Bukan menikahkan sendiri, tapi yang tadi, janda berhak menentukan sendiri calon suami yang akan mendampinginya. Bahkan kalau seandainya menikah tanpa wali, ini ada satu nilai-nilai yang lain, sahabat. Jadi di samping sahabat atau janda yang mau menikah, ini ada seorang laki-laki. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai bodyguard, sebagai backing dari seorang janda yang akan menikah. Jadi mungkin si pihak laki-laki pun akan melihat juga ya bahwa di samping perempuan ini ada seorang laki-laki. Nah makanya wali itu ya syaratnya harus seorang laki-laki. Karena kenapa disampaikan sahabat? Orang tuanya bapaknya sudah tidak ada. Saya mau menikah dengan ibu, kata siapa? Makanya para sahabat, salah satu syarat untuk menjadi wali nikah itu adalah harus laki-laki. Tidak bisa yang menjadi wali nikah itu adalah perempuan. Sekalipun itu ibunya, sekalipun itu neneknya, ataupun kakak kandungnya, adik kandungnya, kalau perempuan ini tidak bisa. Karena kalau wali nikah itu adalah garis keturunan bapak yang patrilinear, bukan matrilinear. Itu mungkin kalau kata bahasa sosiologinya. Jadi garis keturunan dari laki-laki. Mungkin itu sahabat sebagai satu pembahasan tentang wali, jangan sampai terjadi satu distorsi ya pemahaman tentang pemahaman yang menyebutkan bahwa seorang janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Bukan menikahkan dirinya sendiri, tapi seorang janda tidak bisa dipaksa oleh wali nikah untuk menikah dengan seorang laki-laki, melainkan harus berdasarkan pilihan janda itu sendiri. Laki-laki akan menikahkannya, yang akan menikahinya. Beda dengan seorang gadis. Kalau seorang gadis itu bisa dipaksa, sekalipun alasannya yang tadi, dia tidak mau karena kurang ganteng, karena kurang bocut, atau kurang kaya, itu tidak bisa. Kalau walinya mau ya jadi untuk pernikahan. Mungkin itu sahabat yang bisa disampaikan untuk para sahabat, khususnya untuk yang mau menikah. Jangan sampai memahami bahwa janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Terima kasih para sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau share lagi, kalau bisa sharekan lagi kepada rekan-rekan sahabat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.